Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai
hidup menerpa. Masih ada Tuhan bagiku saat semua jalan tertutup. Tiada yang sanggup menolong saat air mata tercurah. Masih ada Tuhan bagiku penolong. Ku hanyalah dirimu, penghibur. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
Ku serahkan hidupku, Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku pinta, Bapa, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendakmu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku minta. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita semua siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian di hadapan-Nya. Kita mau sembah Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita mau sembah Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih. Ku tetap cinta. Katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Oh badai datang menerpa. Oh badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia.
akan besar, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Katakan besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia Engkau yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang mulia. Kami sungguh bersyukur. Saat ini adalah saat perkenanan Tuhan menyatakan diri-Mu bagi kami. Saat perkenanan Tuhan untuk kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir dari semula, Engkau menyatakan kuasa-Mu melawat setiap kami saat ini juga. Setiap pribadi Engkau sedang berjalan berkeliling, dan Engkau sedang menjamah setiap pribadi, baik yang ada di dalam ruang ibadah ini maupun yang ada di tempat rumah masing-masing. Tangan Tuhan yang ada atas kami, dan kiranya berkat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tolak segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau tidak punya tempat di dalam hidup kami, dalam pikiran, di dalam hati kami, dalam ruangan ini. Kami usir dan kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami dan menyatakan rencana-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita boleh ada kembali saat ini. Adalah anugerah Tuhan kalau kita boleh kembali bersekutu. Puji Tuhan, bulan ini tema dari gereja kita adalah kita membahas mengenai bagaimana kita berjaga-jaga terhadap setan, dan kita juga mengenal siapa itu malaikat. Itu tema dari bulan ini, ya. Hari ini tema kita adalah berjaga-jagalah. Setan itu nyata dan ingin menghancurkan Anda.
Bicara mengenai setan itu horor juga ya. Beberapa orang horor juga. Oke, ada dua pandangan manusia terhadap setan ya. Yang pertama adalah percaya bahwa setan itu tidak ada. Itu hanya ada di dalam imajinasi, hanya di dalam khayalan. Nah, pandangan ini tentunya tidak alkitabiah. Karena Alkitab berkata bahwa setan itu ada. Pandangan yang kedua, saudara, percaya bahwa setan itu ada, bahkan sangat menakutkan, sehingga takut yang berlebihan kepada setan. Contohnya, jalan malam-malam lewat kuburan, takut, ya. Takut yang berlebihan. Malam-malam mau kencing ke kamar mandi, takut, minta ditemenin, ya. Ini pun tidak alkitabiah, saudara. Karena Tuhan sudah memperlengkapi setiap umatnya dengan kuasa untuk mengalahkan setan. Nah, saudara, hati-hati, saudara. Dua pandangan yang tadi saya sudah sebutkan itu disebarkan oleh setan itu sendiri. Pandangan pertama membuat orang tidak waspada akan keberadaan setan, sehingga mereka hidup sembarangan, mereka hidup seenaknya. Nah, pandangan kedua membuat orang menjadi takut dan tidak berdaya terhadap setan. Malah orang banyak lebih takut kepada setan daripada kepada Tuhan. Nah, saudara, bagaimana pandangan Alkitab? Kita akan melihat, kita akan belajar bagaimana Alkitab katakan mengenai iblis atau setan. Nah, saudara, kita mulai cari tahu dulu asal mulanya setan, saudara. Nah, pada awalnya setan itu adalah malaikat. Dia adalah malaikat yang melayani Tuhan di surga. Namun firman Tuhan mengatakan oleh karena kesombongannya, maka ia dijatuhkan dan diusir oleh Allah. Yesaya pasal yang ke-14, mari kita buka. Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 mengatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan, "Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman." Saudara, hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan itu awal dari kejatuhan. Yesaya 2 ayat 11. Iblis atau setan yang tadinya malaikat tetapi memiliki kesombongan, memiliki hati yang sombong, ingin menyamai Allah. Nah, saudara, sejak mula iblis sudah membenci Allah. Oleh sebab itu dia menghasut manusia untuk bersama-sama dengan dia membenci Allah dan merencanakan kegagalan akan misi keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Nah, saudara, beberapa hal penting yang kita perlu tahu tentang setan ini, tentunya yang berdasarkan Alkitab, saudara.
Yang pertama, saudara, bahwa setan itu ada dan nyata. Ini kita harus mulai dari sini. Bahwa setan itu bukanlah sekedar bayangan, sekedar imajinasi. No, setan itu real dan nyata. Dia ada, walaupun mungkin tidak berwujud, tapi dia bisa masuk ke dalam wujud-wujud apapun. Tetapi dia memiliki akal, dia memiliki kehendak, dia juga memiliki kekuatan untuk membawa manusia kepada kebinasaan. Ini kita harus sadar. Kalau kita tidak sadar ini, maka kita menganggap sepele, sehingga kita tidak waspada, sehingga kita tidak berhati-hati. Jadi yang pertama, setan itu ada, dia nyata. Yang kedua, saudara, di dalam Alkitab setan disebut sebagai, yang pertama, si ular tua. Wahyu 12 ayat 9 mengatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ular tua. Mengapa disebut ular tua? Mungkin juga karena dialah yang menyamar sebagai ular pada saat di Taman Eden, yang sudah berumur ribuan tahun. Sebab itu dikatakan si ular tua. Yang kedua dikatakan roh-roh jahat. Dalam Lukas 6 ayat 18 dikatakan mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Perjanjian lama maupun perjanjian baru banyak menyebutkan setan dengan roh-roh jahat. Lalu dikatakan apa? Apalagi julukan yang diadakan di dalam Alkitab tentang setan? Dia adalah pembunuh dan bapa segala dusta. Nah, saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara, iblis itulah yang punya stok dusta. Dia pabriknya dusta. Jadi hati-hati saudara kalau berdusta. Saudara sedang mengambil stoknya iblis, membuat dia kaya. Tetapi saudara membuat surat hutang dengan iblis, dengan mengambil stoknya iblis. Hati-hati, karena dusta itu berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa iblis itu penuh tipu dan kejahatan, musuh kebenaran. Dia adalah penipu. Kisah 13 ayat 10 mengatakan, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Lalu selanjutnya dikatakan bahwa iblis itu penggoda. Menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. 2 Korintus 7 ayat yang ke-5. Dan dikatakan juga dia adalah pendurhaka. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Saya tidak akan bacakan semua karena waktu kita terbatas. Dia juga dikatakan penyesat. Iblislah yang menyesatkan banyak orang, sehingga orang berbelok dari jalan yang lurus kepada jalan kebinasaan. 1 Timotius 5 ayat 15. Kebenaran yang ketiga apa saudara? Bahwa Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut.
Yesus sudah menang atas maut. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Namun setan belum dihukum. Oleh sebab itu, saat ini setan masih bekerja, bahkan lebih giat lagi. Dia berusaha dengan tipu muslihatnya. Dia melakukan pekerjaannya, saudara. Apa pekerjaan setan? Pekerjaan setan di dalam Yohanes 10 ayat 10 adalah apa, saudara? Ia membunuh, ia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini pekerjaan setan. Mencuri. Apa yang dia curi? Dia mencuri kita dari hati kita. Ini yang dia curi. Dari hati kita berpaut kepada Tuhan, dia curi hati kita, sehingga kita cenderung hati kita bukan kepada Tuhan. Dia belokkan kepada hal-hal lainnya. Hati-hati, saudara. Dia membunuh. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, maka rohani kita mati. Dia membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan setan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan Tuhan memberikan kontrasnya, bedanya dengan Kristus. Karena Kristus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi setan masih ada. Belum waktunya dia dihukum oleh Tuhan. Dan inilah saatnya bagi dia bekerja keras, karena dia sudah tahu waktunya sudah singkat untuk menyesatkan banyak orang. Kebenaran yang keempat, saudara. Strategi setan yang paling jitu adalah menyerang apa, saudara? Pikiran dan menguasai hati manusia. Yang pertama diserang oleh setan, strateginya adalah menyerang pikiran. Karena semua kita melakukan apapun dimulai dengan pikiran. Dari pikiran jatuh ke dalam hati, sehingga hatinya manusia akan dikuasai. Nah, saudara, hati-hati. Pintu masuk kepada pikiran kita itu adalah apa, saudara? Mata dan telinga. Pintu masuk pikiran kita itu adalah mata dan telinga. Itu pintu gerbang dari pikiran kita. Sebab itu hati-hati dengan apa yang kita lihat. Yang kita lihat itu bisa bacaan, bisa gambar, bisa sesuatu hal. Apa saja yang kita lihat dengan mata itu mempengaruhi pikiran kita. Apa saja yang kita dengar dengan telinga kita ini mempengaruhi pikiran kita. Berapa banyak saudara setelah saudara melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, saudara tidak bisa tidur? Berapa sering kita melakukan ini? Mengapa itu terjadi? Karena pikiran kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Sebab itu hati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena itulah yang diserang oleh iblis. Nah, saudara, di dalam Kisah 5 ayat 3, contoh dari seorang yang bernama Ananias. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan untuk itu? Hatinya dikuasai oleh iblis karena dia membiarkan pikiran
pikirannya mempengaruhi dia. Pikirannya yang serakah mempengaruhi dia. Hati-hati saudara. Ada area-area di dalam diri kita ini yang seringkali diincar oleh iblis, yang sensitif, yang mudah diincar oleh iblis. Apa saja itu saudara? Seks. Hati-hati. Tidak ada manusia yang kuat terhadap satu hal ini. Dan itu yang sering diserang oleh iblis. Penyelewengan, penyalahgunaan seksual. Lalu yang kedua adalah kekhawatiran. Iblis seringkali menyerang kekhawatiran manusia. Oleh karena khawatir, maka manusia tidak bisa bertindak dengan baik lagi. Oleh karena khawatir, maka manusia menjadi imannya runtuh. Dan yang ketiga, keinginan. Keinginan kita ini kalau kita tidak kelola dengan baik bisa liar. Dikatakan oleh Alkitab, manusia yang membuat dosa itu ada 3 keinginan itu. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Sebab itu mari kita waspada. Itu adalah strategi yang dipakai oleh iblis. Yang kelima saudara, kebenaran apa? Bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada orang percaya untuk mengusir dan menang atas setan. Markus 16 ayat 17 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tuhan memberikan kita kuasa. Dengan kekuatan sendiri saudara, maupun saudara gagahnya kayak apa tahu, kuatnya kayak apa tahu, saudara tidak bisa menang atas setan. Karena sebelum saudara ada, dia sudah ada ribuan tahun sebelumnya. Dia sudah ada dari berapa lama sebelumnya, sebelum saudara ada. Jadi kita dengan kekuatan sendiri, jangan kita sombong. Tidak bisa kita menang atas dia. Tetapi Tuhan yang lebih berkuasa dari setan memberikan kita kuasa, sehingga kita bisa mengusir setan. Yang keenam saudara, pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan berperang dan menghukum setan dan para pengikutnya. Di dalam Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara perhatikan kata itu, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, neraka dibuat bukan untuk manusia, karena Tuhan mengasihi manusia. Sebab itu dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus, bukti kasih Allah. Karena dia tidak ingin satu manusia pun binasa. Tapi neraka dibuat untuk setan dan para malaikat-malaikat dan pengikutnya. Saudara, betapa sedihnya Tuhan kalau melihat ada satu manusia yang menjadi pengikut setan, karena dia akhirnya harus masuk kepada neraka. Dan Tuhan tidak menginginkan hal itu. Neraka bukan dibuat untuk manusia. Kristus datang untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia. Sebab itu jangan kita pilih mengikut setan, kita pilih mengikut Yesus. Bagaimana untuk kita bisa menang atas iblis, saudara? Bagaimana? Yang pertama, saudara, yang pertama dari semuanya adalah tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari
daripadamu. Tidak ada orang yang bisa melawan iblis tanpa tunduk kepada Tuhan. Iblis tidak berani menjamah orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Iblis tidak bisa menjamah orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ingat kisah Ayub. Ketika dia mau menjamah Ayub, dia harus minta izin dulu kepada Tuhan si pemilik Ayub. Tanpa diizinkan, dia tidak bisa menjamah Ayub. Tunduk kepada Allah. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita menang atas iblis? Efesus 6 ayat 11-13 mengatakan untuk kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan senjata Allah. Ada 6 senjata Allah yang kita bisa pakai untuk memerangi kuasa iblis. Yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga adalah menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil. Ternyata itu pun menjadi senjata supaya kita menang atas iblis. Yang keempat, iman. Iman diperoleh dari apa? Firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, menerima firman, makan firman setiap hari. Yang kelima adalah keselamatan. Dengan keselamatan kita bisa menang atas iblis. Dan yang keenam adalah firman Allah sebagai pedang roh. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, maka setiap kali Yesus menangkis serangan iblis, dia menangkis dengan apa? Firman Allah. Yesus sendiri mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Siapa kita untuk kita tidak menggunakan firman Allah sebagai pedang roh kita? 6 perlengkapan senjata Allah ini yang harus kita pakai kalau kita mau menang atas iblis. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya kita menang? Sadar dan berjaga-jaga. Umat Tuhan jangan lengah, harus waspada. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Umat Tuhan harus waspada. Saat ini pun saya tidak tahu ada berapa banyak saudara yang hadir di sini tetap sadar dan waspada. Kalau enggak, pikiranmu diambil oleh iblis saat ini. Pikiranmu dicuri oleh iblis saat ini. Engkau tidak lagi fokus akan firman, tapi pikiranmu bisa kemana-mana. Hati-hati, waspada. Hati-hati juga karena iblis bisa menjadi seperti malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan bahwa iblis bisa menyerupai malaikat terang. Hati-hati, saudara, karena dia itu mantan malaikat. Jadi dia bisa menyerupai malaikat. Orang mudah percaya. Hati-hati, dia rajanya penipu, dia rajanya pendusta. Hati-hati. Sebab itu firman Tuhan mengatakan ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya membawa kepada kematian. Hati-hati. Nah, yang keempat, bagaimana caranya kita menang atas iblis? Lawan dia dengan iman yang teguh. Saudara, kita nggak boleh lemah terhadap iblis. Kita harus lawan dia. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita jangan takut kepada iblis. Berapa banyak di sini yang takut sama iblis? Jangan takut. 1
1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, kalau saudara masuk kepada sesuatu tempat dan saudara merasa, tempat ini angker, saudara merasakan, biasanya saudara mulai bulu-kuduk berdiri. Saya mengatakan, apa yang saudara lakukan? Saudara kabur? Saudara lari? Antara dua saudara pilihan, saudara mengusir setan atau saudara diusir oleh setan. Itu saja pilihannya. Tapi kalau kita bertindak atas firman Tuhan, saudara katakan, roh yang ada di dalam itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Ingatlah kau iblis, jangan ganggu. Kita bisa memiliki kuasa seperti itu kalau kita yang pertama hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kita tunduk kepada Allah, dan kita akan bisa melawan iblis. Yang terakhir saudara, bagaimana caranya? Minta perlindungan dari Tuhan setiap waktu. Jangan kita keluar dari proteksinya Tuhan. Jangan kita keluar dari jalurnya Tuhan. Ibaratnya kalau proteksi Tuhan adalah sebuah payung, saudara. Selama kita ada di bawah payung itu, kita tidak akan kehujanan, kita tidak akan kepanasan. Tetapi kalau kita melangkah keluar, kalau saudara kehujanan dan kalau saudara kepanasan, itu bukan salah payung itu. Sebab itu mari kita tetap jaga, kita ada tetap dalam perlindungan Tuhan. Setiap waktu kita bilang, Tuhan, tutup bungkus saya di dalam darah, lindungi saya di dalam naungan. Kiranya Tuhan menolong kita. Haleluya, haleluya. Pimpinlah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Kebenaran firman yang menyadarkan kami bahwa kami berhadapan bukan dengan manusia, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi musuh kami adalah roh-roh penguasa dunia ini. Sebab itu Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Tuhan yang adalah sandaran kami, Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau yang berkuasa dan kuasa-Mu lebih besar dari segala roh-roh yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu ya Bapak, tutup
membungkus kami dengan kuasa-Mu. Dan Engkau mengaruniakan kami roh kuasa untuk kami mengusir setan-setan demi nama Yesus. Pakai kami Tuhan, untuk kami menang atas gangguan dan cobaan dari iblis. Pakai kami Tuhan, untuk kami bisa berhati-hati dan waspada, sehingga kami jangan sampai ditelan oleh iblis, tetapi kami boleh mengalahkan kuasa iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami kembali boleh menikmati perjamuan kudus, persekutuan yang indah di dalam darah dan tubuh-Mu. Sebab itu ya Bapa, kuduskan kami, layakkan kami, dan berkat-Mu turun atas roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Kami mau menerimanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita menerima perjamuan kudus. Saudara langsung ambil, dan kita pada saat memakan kita akan membuka masker. Tetapi setelahnya kita akan kembali menutup masker kita, memakai masker kita. Haleluya. Siapkan perjamuan kudus. Saudara yang di rumah, siapkan perjamuan kudus. Siapkan roti di tangan kananmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan iman dan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Sebab itu mari kita terima dengan penuh syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala korban-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami akan kembali. Haleluya. Haleluya.
biarlah kuasa-Mu menyertai setiap kami. Kami menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami kuat karena Engkau, kami menang karena Engkau, kami sanggup karena Engkau. Terima kasih ya. Kami sehat karena Engkau. Terpuji nama Tuhan. Sertai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Tuhan menyertai kami. Kami perlu Engkau, dan sebab itu kami percaya kami akan menang atas kuasa setan, bukan oleh karena kuat dan gagah kami sendiri, tetapi oleh karena Engkau, Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari para jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pendampingan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, agar kita menang atas kuasa setan mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, kita serukan